Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina Tripamularsi ingin memaparkan hasil kerja saya yang berjudul The Use Biotechnology in the Characterization, Evaluation, and Utilization of Indonesia Large Game Plays. Di sini ada profil jurnal yang saya ambil. Beras merupakan makanan pokok penduduk Indonesia yang terus meningkat kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan beras nasional, peningkatan produktivitas varietas padi terus diupayakan, selalu meningkat potensi hasil dengan cara merakit varietas tipe baru dan padi hibrida yang berdaya hasil tinggi dan gejah tahan terhadap cengkaman biotik dan antibiotik. Sejak tahun 2006 sampai saat ini, jumlah varietas yang dihasilkan sebanyak 31 varietas tradisional dan spesies pada liar hilang melalui erosi genetik. Petani mengadopsi varietas baru dan berhenti menanam varietas yang telah mereka tanam selama beberapa generasi. Spesies padi liar terancam karena habitatnya dihancurkan oleh gangguan manusia. Pemulihan tanaman padi membutuhkan sumber daya genetik dari varietas tradisional dan spesies padi liar terkait untuk mengatasi berbagai cengkaman biotik dan antibiotik yang menjadi tantangan produksi padi di Indonesia. Tujuan penelitian untuk mengetahui pemanfaatan bioteknologi dalam karakterisasi, evaluasi, dan pemanfaatan plasma nurva pada padi di Indonesia. Metode yang pertama, konservasi padi. Konservasi tumbuhan adalah pengelolaan sumber daya tumbuhan untuk mempertahankan tingkat keanekaragaman tumbuhan saat ini dan untuk menghindari populasi dan kepunahan taksonomi atau Maunder 2001. Dalam konten ini mengacu pada konservasi plasma nutfah padi. Banyak varietas padi peliharaan yang dibudidayakan di agroekosistem yang ada dihasilkan dari sumber daya lokal. Varietas tersebut sangat berperan dalam peningkatan produktivitas padi. Mereka juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan di desa-desa karena mereka memiliki sifat-sifat khusus yang memungkinkan mereka untuk tumbuh dengan baik dan memiliki produksi yang optimal. Oleh karena itu, penting untuk menjaga minat masyarakat dalam melestarikan dan memelihara beras lokal di lahan mereka, baik secara in situ maupun on farm. Sampel yang terkumpul dilestarikan secara ex situ di Banggen, Ica Biograd, dan di LIR yang berpartisi dalam konservasi plasma nutfah sebagai koleksi kerja dan pemanfaatan. Yang kedua, eksplorasi dan pengumpulan game plasma padi. Pengumpulan plasma nutfah padi telah menjadikan kegiatan kerjasama sebagai program nasional antara Isabiograd dengan Dinas Penyuluhan Pertanian, Balai Pengkajian Tanaman Pangan, dan semangku kepentingnya lainnya. Pengumpulan dilakukan secara intensif antara tahun 1995 sampai 1999 melalui kerjasama dengan proyek SDC. Varietas padi lokal banyak dikoleksi hampir dari seluruh provinsi di Indonesia, namun pengumpulan masih diperlukan di daerah terpencil seperti di daerah rawa atau di hutan untuk spesies padi liar. Dan yang ketiga, karakterisasi dan evaluasi terhadap gram plasma padi. Koleksi plasma nutfah padi telah dikarakterisasi 44 karakter morfologi dan ergonomisnya dan evaluasi berdasarkan Standard Evaluation System for Rice atau IRR tahun 1996. Karakterisasi dan identifikasi menggunakan teknik molekuler juga telah ditetapkan untuk menganalisis keragaman genetik plasma nutfah. Septi Ningsih DKK tahun 2004 menganalisis 96 aksesi padi dengan menggunakan
penanda Simple Sequence Repart atau SSR, dan menghasilkan 4 hingga 22 alel untuk setiap primer. Yang keempat, ada rejuvenasi padi. Peremajaan atau regenerasi adalah peningkatan benih dari bahan plasma nutfah yang memiliki viabilitas rendah selama pemantauan rutin setelah masa penyimpanan dan aksesi dengan stok yang tidak mencukupi, baik untuk distribusi maupun untuk konservasi jangka panjang. Salah satu kegiatan utama dalam Bank Gen adalah produksi benih berkualitas tinggi untuk konservasi jangka panjang. Kebutuhan untuk mengawetkan struktur genetik dari sampel asli atau benih baru yang dikumpulkan harus dipertimbangkan dalam menentukan frekuensi generasi. Perbanyakan benih awal mencakupi semua bahan baru yang membutuhkan perbanyak benih untuk pertama kali, dan semua bahan yang ditanam sebelumnya karena viabilitas rendah, ketidakcukupan benih atau kontaminasi benih. Sangat ideal untuk memproduksinya dengan jumlah siklus peremajaan atau regenerasi yang paling sedikit, karena dapat mencegah atau meminimalkan hilangnya beras yang tidak beradaptasi atau rentan. Pembahasan di Indonesia, beras tradisional dan kerabat liarnya telah dikumpulkan melalui misi eksplorasi dan pengumpulan. Lebih dari 4.000 beras ACCS terdiri dari ras darat, varietas unggul, galut elit, varietas atau galur introduksi, dan spesies padi liar yang saat disimpan di Bank Gene di Pusat Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi Pertanian dan Sumber Daya Genetik atau ISA Biogred. Sekitar 2.500 akses koleksi disimpan sebagai sampel rangkap sebagai working collection di Balai Penelitian Padi Indonesia atau IRR, Sukamadi, Jawa Barat, dan lebih dari 8.500 aksesi disimpan di International Rice Research Institute atau IRR, Los Banos, Filipina. Bank Gen memiliki fasilitas untuk pengumpulan aktif dan pengumpulan dasar. Plasma nutfah ini telah dikarakterisasi, dievaluasi, dan didokumentasikan dalam database agar lebih mudah diakses dan dimanfaatkan. Karakterisasi dan identifikasi menggunakan teknik molekuler juga telah diterapkan untuk menganalisis keragaman genetik plasma nutfah. Sistem manajemen basis data telah dirancang untuk mengelola plasma nutfah padi dan menyediakan pengguna untuk mengakses informasi langsung ke koleksi, dan juga memungkinkan untuk meminta plasma nutfah yang diinginkan. Pemanfaatan plasma nutfah padi dalam program pemulihan telah menghasilkan beberapa kesimpulan. Sejumlah besar plasma nutfah padi telah dikonversi, dikarakterisasi, dan dievaluasi di INCA Biogred secara konvensional dan menggunakan teknik molekuler, karakter, morfologi, dan agronomi, serta ketahanan atau toleransinya terhadap berbagai cengkaman biotik dan abiotik, antara lain warak coklat, BPH, blast daun atau BI, dan ledakan malai atau PB, hawar bakteri BB, virus tugro padi RTF, cedera alkali AK, dan cedera garam sal, toksisitas besi vetok, pH rendah, dan toleransi kekeringan. Karakterisasi dan identifikasi menggunakan teknik molekuler juga dengan diterapkan untuk menganalisis keragaman genetik plasma nutfah. Sistem manajemen basis data telah dirancang untuk mengelola plasma nutfah padi dan menyediakan pengguna untuk mengakses informasi plasma ke koleksi, dan juga memungkinkan untuk meminta plasma nutfah yang diinginkan. Pemanfaatan plasma nutfah padi dalam program pemulihan telah menghasilkan beberapa varietas unggul-unggul bagi petani dan jalur transgenik. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.